syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Sekitar medio Juli 2014 kalau nggak salah, anak saya diagnosa yang tegak kanker leukemia MLM4. Nah, dari situ kita menjalani pengobatan di sini sampai Desember 2014. Dari situ selama pengobatan kan kita selalu bawa mainan buat Gali. Kita bawa mainan, kita ngajak dia bermain, dan karena kebetulan mainannya cukup banyak, teman-temannya yang di ruang lain, yang di kamar lain ikut main. Dari situ kan ya namanya anak-anak kan seru main. Setelah kemoterapi Gali selesai, kita nggak kesini lagi sampai pertengahan 2015 karena ada urusan dengan dokter Santo. Saya kesini, di situ ketemu temennya Gali, tiba-tiba nyeletuk, "Om, nggak ada Gali, nggak seru, nggak ada yang bawa mainan." Dari situ saya langsung spontan bilang, "Ya udah leh, Om minggu depan kesini bawa mainan." Udah, dari situ kita kumpulin main Gali, terus karena nggak terlalu banyak juga, kita ajak teman-teman yang di luar kota, di Singapura juga ada. Saya sama istri sepakat, ayo kita bikin aja komunitas. Ya, dari situ terbentuk Sahabat Anak Kanker. Berawal dari kepedulian inilah, komunitas Sahabat Anak Kanker Malang, Jawa Timur terbentuk. Kepedulian yang mungkin dirasakan cukup sepele bagi sebagian besar orang, namun ternyata mempunyai manfaat yang luar biasa bagi anak-anak penderita kanker yang sedang menjalani perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Pasien anak yang ada di rumah sakit merasa sangat terhibur dan gembira dengan adanya komunitas ini. Di sela-sela pengobatannya, mereka masih bisa menyempatkan bermain di sebuah tempat bermain sederhana yang disediakan oleh pengelola rumah sakit. Canda tawa dan celotehan anak menggema di ruangan mungil ini. Semuanya berkumpul dan bergembira sembari memainkan sejumlah mainan yang bisa mereka pilih. Jadi gini, saya kepingin anak-anak yang meskipun mereka sedang di dalam pengobatan penyakit kankernya, mereka tidak kehilangan waktu atau kesempatan untuk bermain. Karena bermain itu adalah hal yang hakiki dan itu adalah hak asasi anak. Jadi jangan sampai sakitnya membuat mereka tidak bisa bermain. Bahkan kadang-kadang mereka bermain di sini pun masih dengan infus yang terpasang di tangannya. Dengan alat gantungan infus dibawa ke situ. Jadi artinya apa? Sakit itu tidak menghalangi mereka untuk memperoleh hak untuk bermain. Nah, kita juga harus ingat, bermain itu kan sebenarnya salah satu bentuk terapi suportif. Secara psikologis akan membangun rasa senang, sehingga bisa membuat mereka mungkin sistem imun kekebalannya juga jadi lebih bagus, sehingga terapi yang kita berikan mungkin lebih efektif. Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang merupakan rumah sakit rujukan bagi anak penderita kanker. Hampir 60-70% anak pengidap kanker yang dirawat di rumah sakit ini adalah anak dengan leukemia atau kanker darah. Sisanya adalah anak dengan tumor jaringan padat. Assalamualaikum. Dalam 1 bulan, setidaknya ada 5-10 pasien anak baru pengidap kanker. Keprihatinan inilah yang ditangkap Sahabat Anak Kanker Malang. Mereka ingin sekedar berbagi keriaan dan kebahagiaan dengan anak-anak di rumah sakit. Dari awalnya hanya kegiatan berkunjung dan menghibur, kini Sahabat Kanker Anak sudah mempunyai sebuah ruangan bermain yang disediakan pihak rumah sakit. Nah, di sini Kak Tri. Di ruangan berukuran 3 x 5 meter ini, beragam mainan anak ditata sedemikian rupa.
Mainan ini merupakan sumbangan para donatur dan juga relawan sahabat anak kanker. Selama 2 hingga 3 jam sehari, anak-anak ini dibiarkan bermain dan melupakan pengobatan yang sedang mereka jalani. Kegiatan sahabat anak kanker ini pun mendapat tanggapan yang baik dari rumah sakit. Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini beruntung ya dengan adanya sahabat anak kanker ini, kegiatan bermain untuk anak-anak itu jadi terfasilitasi. Dulu kami hanya menyediakan ruangan bermain ini, tetapi tenaga dari RSSA sendiri seperti perawat juga kan mempunyai tugas masing-masing, sehingga mereka main sendiri gitu. Nah, alhamdulillah dengan adanya sahabat anak kanker ini, mereka bisa bermain dengan bimbingan gitu. Jadi mereka senang. Jadi sarana kita sediakan untuk ini. Setiap momen-momen tertentu, misalnya RSSA juga menyediakan narasumbernya. Sejak awal dibukanya ruang bermain anak, sahabat anak kanker masih mempunyai kendala tentang relawan yang mau menjaga dan mengawasi anak-anak selama bermain. Tenaga medis yang terbatas di rumah sakit mengharuskan sahabat anak kanker menyediakan relawan untuk mengawasi anak selama ruang bermain dibuka. Sedikit demi sedikit, permasalahan ini mulai teratasi dengan bertambahnya jumlah relawan aktif, yang kini berjumlah sekitar 30-an orang. Selama menjaga dan melakukan kunjungan di rumah sakit, ada aturan jelas yang diberikan pada relawan. Jaga emosi, Mas. Maksudnya juga emosi itu kadang kita kebawa perasaan kalau lihat kondisi adiknya susah itu, ya, ya kan kita manusia ya. Jadi, tapi selalu kita pakai rule ketat ke teman-teman. Kalau mau nangis, kalau mau sedih, keluar yang jauh, jangan di sini. Kita di sini kita harus happy. Kita ngajak mereka main happy sudah. Jadi itu. Terus kendala lain waktu. Karena kebanyakan relawan itu punya kesibukan. Jadi sementara justru mereka butuh perhatian, butuh main itu di hari-hari biasa itu. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama dengan pihak kampus, dengan apa kita bisa mengatasi. So far alhamdulillah lancar sampai sekarang. Terbukanya keanggotaan sahabat anak kanker langsung direspon sejumlah tenaga medis yang juga ikut bergabung menjadi relawan. Saya kan tidak pernah pakai jas putih, ya, karena saya dengan pasien saya lebih menganggap mereka seperti anak saya. Karena kalau seolah-olah dokter dengan anak atau dengan pasien itu pasti menimbulkan rasa takut, ya. Tetapi karena pasien leukemia, anak-anak terutama itu pengobatannya kan jangka panjang, ya. Dan anak itu yang dipikirkan itu kan hanya bermain. Dia tidak pernah tahu dia sakit apa. Ya, terutama anak yang kecil. Kalau yang sudah agak besar bisa diberi pemahaman. Tapi anak kecil. Sehingga kita harus membuat mereka juga nyaman. Ya, kita harus membuat hubungan tapi bukan hubungan formal antara dokter dengan anak, tetapi membuat hubungan yang informal. Seolah mereka itu dengan mungkin kakaknya, dengan ayahnya, yang mereka itu membuat mereka mau berobat. Sejak berdiri, kini sahabat anak kanker sudah memiliki sekitar 300 relawan yang tersebar di sekitar kota Malang dengan beragam profesi. Mereka secara aktif berbagi informasi dan berkoordinasi dalam mengelola taman bermain dan beragam kegiatan lainnya. Tetangga-tetangga sih ada yang mencibir ya otomatis. Itu loh, anaknya itu loh, sakitnya seperti itu karena mungkin dosanya orang tuanya dulu seperti itu. Hujan yang mengguyur kota Malang tak menyurutkan semangat anak-anak ini untuk bergegas memasuki sebuah bus. Anak-anak dengan kanker ini sejenak diajak melupakan rasa sakit yang sedang mereka rasakan. Mohon jangan ada yang ketinggalan jika memang ada kebutuhan khusus yang harus dibawa. Bersama keluarganya, komunitas sahabat anak kanker Kota Malang mengajak mereka untuk berjalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang berada di Kota Batu.
Wajah ceria anak-anak ini tergambar jelas selama perjalanan. Mereka masih bersemangat setibanya di kota Batu. Setelah beristirahat sejenak, anak-anak beserta keluarganya segera bergegas menuju tempat wisata. Acara seperti ini memang tak sering digelar sahabat anak kanker. Sejak berdiri, baru sekitar 3 kali acara seperti ini dilakukan. Selain keterbatasan dana, keterbatasan waktu relawan juga menjadi kendala. Karena tidak semua relawan dapat meluangkan waktunya untuk mengawasi dan mengatur acara seperti ini. Mas Ferry, selama sahabat anak kanker ini berjalan, capaian-capaian apa yang saat ini sudah merasa Mas sudah didapat, itu sudah diraih? Kalau kami melihat pencapaian itu adalah ketika kita bisa maksimal menyenangkan, menghibur adik-adik. Dari awalnya kita yang cuma event sebulan sekali, kita bisa jadi punya event mingguan. Sekarang kita bisa punya ruang bermain, terus kita bisa bikin open ruang bermain hampir setiap hari. Kita datangin guru dan lain-lain. Buat saya pribadi itu sudah suatu pencapaian yang cukup bagus buat kami, karena mengingat ini kan cuma komunitas kecil ya Mas ya. Seperti itu. Tapi tantangannya apa sih Mas? Tantangannya dengan capaian-capaian yang menurut saya itu sebuah capaian sudah cukup luar biasa gitu ya, membahagiakan anak-anak dan sebagainya, itu suatu hal yang bukan hal yang gampang dan mudah gitu. Iya. Tantangannya apa untuk mencapai apa yang sudah dipegang itu, sudah dicapai itu? Paling utama kan kami ini kita kan nggak punya support keuangan yang bagus. Jadi kan kita bergantung sepenuhnya pada donasi. Tantangannya adalah meyakinkan donatur bahwa donasi mereka sampai seperti itu. Jadi akhirnya dari situ kami mulai belajar untuk kita lebih mengarahkan donasi itu ke bentuk real barang. Jadi monggo ikut kegiatan kami, lihat di sana kami seperti apa, kebutuhan kami apa, bantu kami memenuhi kebutuhan itu. Kami biasa lebih seperti itu. Oke, Mas, kan sahabat anak kanker ini kan cenderung ketika mau ada event baru kemudian membuka donasi gitu ya, Betul. donasi orang-orang yang mungkin perhatian, yang care. Kenapa lebih memilih sistem donasi yang semacam itu? Kenapa tidak membuka misalkan nomor rekening secara jelas gitu, sehingga setiap kapanpun orang bisa melakukan donasi tanpa harus melihat ada event atau tidak ada event? Hambatannya satu, badan hukum. Kami bukan yayasan. Nah, dengan tidak adanya badan hukum itu kan kita nggak bisa buka rekening atas nama sebuah komunitas atau sebuah apa gitu ya? Komunitas nggak bisa. Kita pernah naik ke bank harus punya badan hukum. Itu satu. Kedua, ketika kita mau switching ke badan hukum, ada kekhawatiran juga nanti SAK jadi serius karena badan hukum. Jadi kita nanti jadi orang-orang serius yang nggak happy lagi, nggak fun lagi. Iya, hilang unsur spontanitas, fun dan lain-lain. Makanya kita akhirnya ya udah deh, kalau memang rezeki donatur itu pasti ada jalan. Kita mikir seperti itu. Justru dengan adanya ketika kita kegiatan baru kita itu kan sporadis, tapi alhamdulillah sampai detik ini maksimal. Dan juga dari kami lebih enak, kita langsung bleng, habis nanti kita bikin lagi seperti itu. Tidak hanya menghibur anak-anak dengan kanker, komunitas sahabat anak kanker juga mengajak orang tua serta orang terdekat untuk berbagi pengalaman dan ilmu seputar menjaga dan merawat anak dengan kanker. Selain mendapatkan hiburan, anak-anak dan keluarganya juga mendapatkan nilai tambah saat bertemu dan berkumpul. Salah satu yang senang dengan kegiatan ini adalah Niko. Sejak anak pertamanya, Nabila Elis Salsabila, terdeteksi leukemia. Ia kesulitan mendapatkan informasi tentang leukemia. Semenjak bergabung dengan sahabat anak kanker, perempuan asal Blitar ini mendapatkan banyak informasi serta dapat berbagi dengan rekan-rekannya tentang sakit yang diderita oleh Nabila. Orang awam itu menilainya penyakit kanker itu kan menular, Mas.
Baru saya tahu itu kalau penyakit kanker itu tidak menular. Orang-orang awam kan nggak tahu. Saya jelaskan kalau penyakit kanker itu ya memang ganas untuk tubuhnya dia sendiri. Tapi dia tidak menular. Saya jelaskan seperti itu agar di orang-orang itu tetap bersahabat dengan anak saya. Anak saya juga tetap untuk menjalankan hidupnya untuk ke depan seperti itu. Selain menambah pengetahuan tentang penyakit kanker, sahabat anak kanker juga mengajak orang tua untuk lebih mengetahui sisi kejiwaan anak-anak dengan kanker. Keluarga dekat harus terus memberikan semangat dan dukungan, karena selain pengobatan, itulah yang dibutuhkan anak-anak dengan kanker. Tetangga-tetangga sih ada yang mencibir ya otomatis. Itu loh, anaknya itu loh, sakitnya seperti itu karena mungkin dosanya orang tuanya dulu seperti itu. Kan orang-orang desa kan kebanyakan ngomongnya nggak tahu nyatanya tapi mereka ngarang gitu kan. Kebanyakannya seperti itu. Tapi saya cuek. Yang penting anak saya happy, sembuh gitu. Dan insya Allah tujuan baik ini mungkin nggak akan kita dapatkan balasannya instan, tapi balasan yang langsung bisa kita dapat adalah dengan senyumnya adik-adik tetap sehat. Keberadaan komunitas sahabat anak kanker tak bisa dilepaskan dari sosok Nur Ferry Heni Susanto. Komunitas ini terbentuk karena keprihatinannya bersama sang istri saat harus merawat buah hati mereka yang sakit karena leukemia. Tekadnya membentuk komunitas ini juga semakin besar karena sang buah hatinya harus berpulang akibat leukemia. Tak ingin terus-menerus berada dalam duka, ia kemudian memilih aktif bergerak sebagai relawan dan koordinator dari komunitas sahabat anak kanker. Mas Ferry, selama sahabat anak kanker ini beraktivitas di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini, kegiatannya apa aja Mas? Selain memberikan ruang space anak-anak buat bermain dan sebagainya, ada kegiatan apa lagi? Lebih ke pendampingan untuk orang tua pasien ya. Ya kalau mungkin ada bahasa kedokteran mungkin terapi paliatif. Dalam artian itu terapi untuk di mana kita bisa menerima keadaan anak-anak kita untuk stay positif, daripada kita meratapi kondisi sakit kita untuk lebih mengarahkan apa yang kita bisa lakukan di kondisi anak-anak kita yang sakit ini untuk tetap mensupport mereka, memberi semangat mereka, jadi tetap positif. Itu yang teman-teman lakukan. Nah, selama memberikan pemahaman semacam itu dengan adanya sahabat anak kanker ini berdasarkan pengalaman pribadi atau memang Mas Ferry melakukan riset terlebih dahulu bahwa ini merupakan orang tua juga perlu diberikan pemahaman yang benar tentang kondisi anak dan sebagainya? Mainly berdasarkan pengalaman selama kami di sini, kami merawat Galih selama medio 2014 itu kan, selain dari kami sendiri merasakan memang butuh support, kita dapat dukungan dari teman-teman, dari keluarga, dari sahabat. Kita juga ngerasa orang-orang tua yang lain yang ada di sini juga butuh dukungan. Mereka kebanyakan dari menengah ke bawah, terus dari luar kota, Mas. Mereka di sini benar-benar sendiri. Jadi untuk menjaga anak mereka di sini karena pengobatannya lama, bapak ibunya harus berhenti kerja. Dukungan ekonomi nggak ada, apalagi kan jadinya pikiran itu benar-benar campur aduk ya. Nah, di situ kami masuk itu selain menghibur anak-anaknya juga kita tunjukkan ke orang tua. Ada kok, ada teman-teman seperjuangan, teman yang
kita ajak berbagi itu ada. Nah, itu butuh waktu berapa lama Mas untuk bisa meyakinkan orang tua sehingga akhirnya mereka mau ikut bergabung dan mereka mau terbuka, mau dekat, mau sharing dan sebagainya itu? Kita awal kegiatan di sini perjuangannya pasti susah itu. Iya. Apalagi kaos kita kuning Mas, yang afiliasinya ke partai tertentu. Sebuah partai. Iya, padahal kan kita pakai warna ini karena ini warna untuk kanker anak. Kita kuning, yellow, ya, gold ribbon. Nah, di situ kita pendekatannya pelan-pelan. Kita bawakan mainan, kita itu akhirnya ya pintu pembuka paling itu memang ketika saya bilang saya juga orang tua pasien kanker dan saya juga kami di sini hampir setahun. Itu benar-benar itu yang paling paling mujarab untuk mereka jadi untuk bisa, oh iya Mas, nah, seperti gitu apa? Nah dari situ alhamdulillah jalan jadi lebih mudah dari kami. Dan kalau untuk saat ini justru kami dibantu oleh para orang tua ketika ada pasien masuk, pasien baru di sini ada sahabat anak kanker loh, mereka gini. Nah jadi kami untuk pendekatan ke keluarga pasien baru juga lebih mudah. Apa yang dilakukan Ferry mendapat dukungan penuh dari sang istri. Terlebih saat Ferry memilih untuk keluar dari pekerjaannya di perusahaan telekomunikasi dan memilih untuk mengurus buah hatinya serta sibuk mengelola komunitas sahabat anak kanker. Memang awal-awalnya saya sering bertanya-tanya, ini kayaknya dia jauh lebih mementingkan kegiatan di rumah sakit dengan pasien-pasien kanker gitu. Awalnya saya sering kalau pulang malam atau waktunya, terutama kalau untuk kepentingan keluarga ya. Tapi ternyata lama-lama saya lihat ya memang ini dunianya, ini kecintaannya, ini passionnya, dan saya sangat appreciate sekali karena semuanya dia dedikasikan untuk Galih. Itu yang membuat saya mengesampingkan perasaan iri saya, perasaan mungkin kadang-kadang dinomor duakan ya gitu. Tapi kembali lagi begitu saya tanya, ya ini untuk Galih dan teman-temannya. Itu yang membuat saya bukan malah iri, tapi justru saya menundukkan hati dan perasaan, ya memang ini hidupnya gitu. Mudah-mudahan saya justru mendoakan jangan sampai dia menomor duakan yang kegiatan ini. Kini sang istri sudah mulai aktif membantu Ferry dalam mengembangkan komunitas ini. Bahkan keduanya memiliki harapan yang sama. Kalau kami berdua saling memberikan pesan ya Mas. Jadi tetap iman, tetap kuat, dan insya Allah tujuan baik ini mungkin nggak akan kita dapatkan balasannya instan, tapi balasan yang langsung bisa kita dapat adalah dengan senyumnya adik-adik tetap sehat, kita bisa memberi meskipun sedikit ya lewat tangan kita, tangan teman-teman, juga tangan begitu banyak orang baik di dunia ini. Insya Allah itu yang akan terus membuat kaki kita melangkah, terutama Mas Ferry ya. Selain dukungan dari sang istri, Ferry juga banyak mendapatkan suntikan semangat dari para relawan yang membantunya. Mereka berbagi tugas dan beban selama mengelola sahabat anak kanker. Ferry pun saat ini lebih dianggap sebagai saudara dan pemimpin yang baik dalam komunitas ini. Mas Ferry, saya kira kalau saya boleh mengatakan sebuah karakter, beliau all out dalam arti meskipun pada dia itu sedang ada acara, dia itu sedang ada kepentingan pribadi maupun non pribadi, beliau masih menyempatkan. Meski beliau tidak datang, tapi beliau masih menyempatkan hadir, ataupun meskipun tidak hadir, beliau masih mengontrol. Gimana hari Sabtu? Hujan, jalan. Pokoknya jalan, dan beliau tetap harus tanggung jawab dengan komitmennya. Mas Ferry itu pertama kali yang saya tahu, awalnya saya lihatnya mungkin karena seorang Ferry ya. Dia ketika pertama kali ketemu itu langsung humble kepada relawan-relawan baru yang baru bergabung pun dia tuh welcome, dia tuh yang aku susah menjelasinnya dia. Pokoknya dia tuh setiap ketemu tuh nggak pernah yang kelihatan dia sedih atau apa. Jadi setiap ketemu sama relawan sama teman-teman baru dia yang ayo Mbak ini. Jadi yang seneng aja, kita langsung kayak cepet kenal sama dia gitu. Seiring berjalannya waktu, sahabat anak kanker terus berusaha memberikan dukungan terbaik bagi anak dengan kanker dan keluarganya. Di bawah koordinasi Ferry,
Komunitas ini sedang membangun sebuah rumah singgah bagi anak kanker dan keluarganya yang sedang berobat jalan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Dana pembangunan didapatkan dari salah satu perusahaan retail yang peduli dengan perjuangan sahabat anak kanker. Tak hanya di Malang, kedepannya sahabat anak kanker ingin melebarkan sayapnya dengan membentuk komunitas serupa di beberapa kota di Indonesia. Dari sosok Nur Ferry Heni Susanto, dengan semangat kerelawanan serta ketulusan, kita dapat memberikan manfaat bagi sesama.